Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik sekali, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mengingat masa pandemi masih belum berakhir ya, jadi kalian jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti biasa serta melakukan pembelajaran tatap muka kembali. Gitu ya. Terus selanjutnya, oh ya, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Nama yang Ibu sebutkan, silakan nanti raise hand dan menjawab hadir. Yang pertama, absen 1, Aisyah. Hadir, Bu. Oke, Firda Ayu. Hadir, Bu. Tapi mohon maaf ya, Bu. Saya nggak bisa on cam karena terkendala sinyal. Oh ya, enggak apa-apa, Aisyah. Oh, Mbak Firda ya tadi ya, maaf ya. Oke, Firda Dwi. Hadir, Bu. Oke, Munaroh. Hadir, Bu. Yana. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah lengkap semua ya ini ya. Baik, seperti biasa sebelum kita membuka pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Tanah tumpah darahku. Indonesia bersatu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku negeriku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kemarin Ibu sudah share materi ya di WA Group. Ada yang sudah baca? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu mengenai komunikasi kantor. Nah, dengan mempelajari komunikasi kantor ini, kita bisa mengetahui cara berkomunikasi yang baik dan bisa menempatkan diri untuk berkomunikasi dengan rekan kerja, atasan, maupun dari rekan bisnis. Nah, di dalam komunikasi kantor ini kita juga akan mempelajari tentang definisi, fungsi, komponen, bentuk-bentuk, jenis, media dan sarana, serta efektivitas komunikasi kantor. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Ibu mulai pembelajaran kita hari ini.
Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, Ibu mau tanya, apa sih yang disebut komunikasi kantor itu? Saya Bu Munaro. Oke, Munara silakan. Eh, tadi komunikasi ya Bu. Iya, Menurut saya komunikasi merupakan proses penyampaian berita dari suatu sumber informasi ke suatu tujuan. Menurut oke. saya itu Bu. Oke, terima kasih Mbak Munaro. Yang lain, ada pendapat lain? Oke, Vinka silakan. Menurut saya, komunikasi adalah penyampaian berita yang mengandung macam-macam keterangan dari seseorang kepada orang lain. Oke, betul sekali. Ada lagi yang mau menjawab? Saya Bu. Oke, Jadi menurut saya komunikasi itu adalah penyampaian pengertian dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang, dan penyampaian tersebut merupakan suatu proses. oke, betul sekali ya semuanya. Jadi pada intinya, komunikasi itu yaitu suatu proses penyampaian berita dari suatu pihak ke pihak lain dengan mempergunakan suatu sarana atau melalui saluran media untuk mendapatkan saling pengertian dari kedua belah pihak. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini dalam komunikasi kantor itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi kontrol. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengontrol karyawan yang membutuhkan komunikasi dengan atasannya. Fungsi kontrol ini mengatur interaksi antara bawahan dan atasannya terkait kinerjanya selama bekerja dalam perusahaan. Seperti itu. Lalu yang kedua ada fungsi motivasi. Nah, fungsi ini digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan cara memberikan dorongan untuk bekerja lebih giat. Misalnya nih, kalau misalkan seorang atasan itu memberi reward berupa bonus ataupun kenaikan jabatan promosi kepada karyawan yang kompeten dalam mengerjakan job desk-nya, seperti itu. Jadi itu kan bisa memacu motivasi karyawan untuk meningkatkan efektivitas kerjanya. Lalu yang ketiga ada fungsi emosional. Nah, fungsi ini membantu karyawan untuk menyampaikan emosinya, baik emosi secara positif maupun negatif. Misal yang negatif itu, misal karyawan stres nih, job desk-nya itu nggak sesuai dengan kemampuannya. Jadi si karyawan ini meminta usul kepada atasannya supaya dipindah job desk-nya. Nah, itu kan bentuk komunikasi juga tuh. Nah, itu termasuk fungsi emosi. Lalu ada fungsi informasi. Nah, fungsi ini berhubungan dengan memperlancar pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen. Jadi ini biasanya manajer ya yang menginformasikan kepada seluruh elemen kantor. Informasi ini sebaiknya juga harus berdasarkan fakta, transparan, dan memberikan manfaat bagi pemberi informasi dan juga penerima informasinya. Lalu selanjutnya ada komponen komunikasi kantor. Nah, komponen atau unsur-unsur ini ada 5. Yang pertama ada komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Lalu ada pesan, yaitu informasi atau rangsangan yang diberikan dari komunikator kepada komunikan. Lalu untuk komunikan sendiri, yaitu pihak yang menerima pesan. Lalu ada sarana dan media. Nah, ini saluran alat yang menghubungkan transfer informasi dari komunikator ke komunikan, lalu tujuan dan hasil. Nah, setelah komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan melalui sarana atau media, nah, didapatkan hasil berupa terdapat perubahan tingkah laku pada komunikannya karena sudah paham apa yang disampaikan oleh komunikator, seperti itu. Tingkah laku tersebut dapat berupa pengetahuan, sikap maupun perbuatan.
Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu mau izin bertanya. Oke, baik, silakan. Jadi gini Bu, kan tadi Ibu menjelaskan terkait fungsi kontrol. Fungsi kontrol dalam komunikasi. Itu kan juga dapat mengontrol karyawannya. Nah, tadi saya kurang jelas di contoh yang Ibu berikan itu seperti apa Bu? Contoh yang lainnya tentang fungsi kontrol. Oh ya, misal dalam mengontrol karyawan ya, kalau ada karyawan yang misal lelet nih dalam bekerja atau dia tuh sering telat. Nah, si atasan ini berhak untuk menegur si karyawan. Nah, teguran itu kan juga berupa komunikasi seperti itu. Atau mungkin si atasan ini juga memotivasi karyawan dengan memberi kata-kata semangat supaya karyawannya itu bisa lebih produktif lagi ke depannya. Itu juga bisa disebut dengan fungsi kontrol seperti itu. Apa sudah jelas? Baik Bu, terima kasih. Oke, lalu ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Saya Bu mau bertanya. Oke, Mbak Yuhana, silakan. Tadi disebutkan dalam penyampaian berita dapat menggunakan lambang-lambang. Itu maksudnya seperti apa ya Bu? Oh ya, ini tadi Mbak siapa tadi yang jawab ya? Oke, lambang dalam komunikasi itu ini artinya sama kayak apa ya? Kayak tanda, simbol atau isyarat yang dipakai dalam komunikasi. Nah, lambang-lambang ini pasti ada banyak macamnya. Contohnya nih, kalau Ibu menggunakan gambar sebagai komunikasi, contohnya pakai poster atau bisa juga rambu-rambu lalu lintas. Itu kan juga bisa sebagai sarana informasi, sarana komunikasi. Lalu juga misal kalau menggunakan gerakan tubuh, kalau Ibu seperti ini, artinya diam. Itu kan juga bisa mengisyaratkan kita untuk berkomunikasi seperti itu. Sudah jelas ya? Sudah Bu, terima kasih. Oke, kita... Oh ya, ada yang ingin bertanya lagi? Sudah selesai ya? Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu beri kesempatan kepada kalian untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Nah, materinya kalian bebas untuk mengambil dari PPT, buku, website, dan lain-lain. Pokoknya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk komunikasi. Nah, Ibu beri waktu 10 menit, kayaknya cukup ya. Oke, silakan. Nanti hasilnya bisa kita jadikan bahan diskusi bersama. Baik, silakan. Oke, sudah 10 menit ya. Sudah selesai cari referensinya? Belum. Sudah Bu. Oke, ada yang belum, ada yang sudah. Volunteer aja deh, Ibu minta satu untuk memaparkan hasil dari mencari apa ya tadi, bentuk-bentuk komunikasi. Satu aja, siapa terserah. Saya Bu. Oke, Yana, silakan. Bentuk komunikasi dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi intrapersonal ini disebut juga dengan komunikasi intrapribadi. Komunikasi ini diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan pada diri sendiri. Aktivitas komunikasi ini sering kita lakukan bahkan setiap hari. Yang kedua, komunikasi interpersonal.
Komunikasi interpersonal ini disebut juga dengan komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang-orang yang paling berkomunikasi atau komunikasi antara individu satu dengan individu lain. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi ini secara umum dapat diartikan sebagai interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki, seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri, atau self-maintenance, atau pemecahan masalah. Contohnya, komunikasi ini antara lain kuliah, rapat, briefing, konferensi, penataran, seminar, workshop, dan lain sebagainya. Yang keempat, komunikasi organisasi. Komunikasi ini dapat didefinisikan sebagai komunikasi antar manusia atau human communication yang terjadi dalam konteks organisasi. Yang kelima, Bu, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang menggunakan saluran atau media dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, atau bertempat tinggal jauh. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Yohana. Sudah lengkap sekali ya penjelasannya. Nah, dari penjelasan tadi ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silakan. Saya Bu Munaro. Ya, Menara. Saya Munara izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Dijelaskan di komunikasi intrapersonal itu seperti berkomunikasi pada diri sendiri. Contohnya seperti apa ya, Bu? Oke. Yang lain ada yang ingin membantu, menjawab, atau menanggapi? Silakan. Saya izin menjawab. Ya, Aisyah. silakan. Ya, silakan. Jadi contoh dari komunikasi intrapersonal itu seperti berdoa, bersyukur, introspeksi diri, terus berimajinasi secara kreatif, Bu. Iya, betul sekali. Lalu yang lain, ada sanggahan atau ada pertanyaan lain? Izin bertanya, apa bedanya komunikasi kelompok dan organisasi? Ya. Izin Oke, Jawab. silakan. Ya, silakan. untuk jumlah individunya itu sama, 3 orang atau lebih. Yang membedakan yaitu tujuannya. Kalau kelompok itu tujuannya benar-benar ingin berkomunikasi dengan cakupan yang luas. Yang luas baik dengan kelompoknya sendiri maupun dengan kelompok yang lain. Kalau organisasi itu tujuannya ya hanya untuk berkomunikasi dengan rekan yang selingkuh satu organisasi itu sendiri. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari kalian ya. Terima kasih bagi yang sudah aktif pada diskusi kali ini. Nah, jadi dari hasil diskusi tadi bisa Ibu tarik kesimpulan ya. Nah, pada intinya komunikasi itu merupakan sebuah proses penyampaian informasi atau berita atau pesan dari pihak satu ke pihak lain melalui sarana media yang memiliki tujuan tertentu. Nah, bentuk dari komunikasi tadi sama yang disebutkan tadi, yaitu ada komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Nah, untuk komponen atau unsur dari komunikasi ini ada 5, yaitu komunikator, pesan, komunikan, media, dan hasil. Nah, sampai sini ada yang masih ingin bertanya?
Ada yang masih belum paham? Sudah, Bu. Sudah paham, Bu. Sudah, Oh ya, sudah insya ya. Allah. Baik, mengingat waktunya juga terbatas ya, udah mau habis. Jadi Ibu akhiri sampai sini pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya, dan untuk pertemuan depan, Ibu minta diskusi seperti ini lagi ya. Silakan membentuk 3 kelompok. Nah, materinya ini tentang sarana komunikasi kantor dan efektivitas komunikasi kantor. Nanti Ibu minta ketua kelas untuk merekap kelompoknya di WA Group ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, sekian dari Ibu dan kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.